semua rahim kubur min aminat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa biya khususan ila baina wa baina syawal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaafkan oleh Allah, yang punya masalah diselesaikan oleh Allah, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Allah, yang telah kembali ke rahmatullah diterima oleh Allah, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Putra-putri cucu cicing yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Kita doakan selalu menahan Allah memberi kemenangan perjuangan Palestina, menghancurkan Zionis Israel. Anatullah Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa lana wa ahlul 'uqdatam min lisani rabbina billahi rabbil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bi kulli imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min qabli fa'na hujina min bil matil wahmi wa rizqna fa'na nabiyina mursalin wa ilhamul malaikat qaribin ilahana tamasudna wa ta'amatul atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmatan wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rahmatil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala rasulillah wa ala washabi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa tumsina hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talab al-ilm fariidatun 'ala kulli muslimin. Wa qala ulama laysa 'aid liman nafisa jadid wal 'aid liman ta'ata yazid. Wa qala Anas bin Malik lil mu'minina khamsu ahyadin. Sadaqallahu al-azim wa al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan hadir dan terhormat pasanya, muslimin muslimat, datuk dati tuanya. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali suasana tentang bulan Syawal. Maka itu belum terlambat saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Aqbal minna wa taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri, mohon maaf dan batin. Alhamdulillah kita telah sukses ketika kita di-upgrade, digodok, digembleng 1 bulan penuh. Di siangnya puasa, malamnya qiyam. Tahniah pada taubatin sekalian yang menikmati, yang merasakan, mensyukuri kehebatan bulan suci Ramadan. Kita segmen sekejap. Di bulan Ramadan, datuk dan sekalian, sebenarnya kita mendapat 3 anugerah yang luar biasa. Dalam 1 bulan dapat 3 anugerah. Dan yang memberi anugerah adalah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Bila Allah yang memberi adalah bersifat kekal abadi, mulai dari dunia sampai akhirat. Kalau hadiah yang berbentuk hadiah daripada manusia, bersifat semu atau sementara, suatu ketika akan hilang. Sebagaimana Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa saja yang ada pada diri kalian akan hancur, akan musnah, akan rusak. Apa yang ada dari Allah adalah kekal abadi. 3 anugerah itu, pertama, kita diperintah puasa. Subhanallah. Dengan puasa itu kita sebenarnya dinaikkan derajat kita, dinaikkan pangkat kita. Bagaimana rasanya tuan sekali kita kalau kerja dengan ASN atau kerja dengan swasta,
Kalau kita dapat pangkat, dinaikkan pangkat, dinaikkan derajat, luar biasa Tuhan sekalian. Dan yang menaikkan pangkat dan derajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari mukmin menjadi muttaqin, itu dengan puasa. Yang kedua, anugerah nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai guideline, sebagai pedoman, sebagai tunjuk ajar, sebagai garis panduan, hala tuju yang langsung daripada Allah. Dan untuk menerjemahkannya, maka diutuslah seorang utusan, yaitu Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerjemahkan Quran. Dan kita tidak berat mengikutinya. Subhanallah. Dan dengan Quran itulah tidak akan menjadi orang sesat buat selama-lamanya. Ingat sebuah hadis yang dirampaikan pada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya lebih kurang, Al-Quran dua sekalian. In aratu maisa suada, kita sebutkan hadisnya. In aratu maisa suada wa mauta syuhada wa najata minan nar wa dhilla yaumil har wal huda min ad-dhalalah fa adimu qira'at al-Quran fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasy syaitan wa rujhan fil mizan. Subhanallah. Artinya lebih kurang, jika kalian ingin hidup bahagia, satu, ingin mati syahid, dua, ingin mendapat perlindungan dari kiamat, tiga, ingin bebas dari api neraka, empat, dan ingin bebas dari segala kesesatan, lima, fa'adimu qira'atul Quran, langgengkanlah, istiqamalah, berteruslah kalian dalam membaca Quran. Fa'innahu kalamur rahman, karena Quran adalah firman Allah. Wa hisn minasyaitan, benteng dari syaitan. Wa jahal fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Ini anugerah yang luar biasa. Quran. Dan anugerah yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Masya Allah. Tak terbayang Tuhan sekalian, dan tak pernah masuk akal. Bayangkan hanya ibadah satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah satu malam, dan kita beri kesempatan 9 malam atau 10 malam di akhir Ramadan. Luar biasa. Itu hanya Ramadan. Itulah bayangkan. Jadi kita mengingat kembali dalam sepanjang Ramadan ada 3 anugerah. Jadi yang menikmatinya, yang merasakan, tahniah dan syabas. Nah, jadi oleh karena itu, selesai Ramadan, Aidul Fitri, Aid kembali, Fitri suci, kembali suci, bebas dari segala dosa. Allah menyebutkan juga, qad aflaha man tazakka, maka benar-benar bahagia orang yang mensucikan diri, atau orang yang kemenangan. Jadi hari raya, hari kemenangan. Selamat menyambut hari kemenangan, hari di mana kita sudah successful di dalam mengemban, di dalam kita membawa amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan menjadi bahas pembicaraan kita. Oke teman sekalian ya, saya mulai pendapat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu adalah asalnya anak angkat daripada Rasulullah SAW. Kedua ibu bapaknya menyerahkan pada Nabi, biar ikut Nabi, biar dapat bimbingan langsung daripada Nabi. Setengah ulama membicara lebih daripada 10 tahun, setengah ulama mengatakan lebih daripada 20 tahun duduk bersama Nabi. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Ini yang menceritakan. Kata beliau, bagi orang beriman ada 5 hari raya. Ini harus kita pahami. Walaupun 2 hari raya 1 tahun itu hanya merupakan seremonial, merupakan perayaan, merayakan kemenangan selepas kita puasa 1 bulan. Kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan Dzulhijjah nanti selepas kita puasa 9 hari baru berhari raya.
So maknanya orang berhari raya yang setelah penderitaan, setelah berkorban, setelah melakukan ibadah-ibadah yang hebat, penuh dengan ujian, maka layak meraihkan. Jadi orang tidak berpuasa, tidak melakukan ibadah sepanjang Ramadan, kalau Ramadan sepanjang 1 hingga 9 Syawal, kemudian meraihkan hari raya, itu ada satu kepalsuan. Bahkan kadang-kadang mereka lebih luar biasa kalau menyambut hari raya, seolah dia yang punya, dengan rumah lap-lipnya, dengan merconnya, dengan pakaian serba baru, dengan sedondongnya dan sebagainya, luar biasa. Padahal tarawih pun tidak, tadarus apalagi, tahajud jauh panggang dari sate. Nah ini reality, ini masyarakat kita yang harus dibetulkan. Karena setiap tahun kita datang Ramadan, jangan sampai itu berlaku. Pembaziran. Kita masih melihat, masih mendengar suatu perkara yang sangat memalukan. Di negara kafir jiran kita aja, Singapura dilarang mercon aja. Itu negara kafir. Tapi kita tarter, itu pun waktu orang tarawih, orang tadarus, naudzubillah min dzalik, mental apa ini? Bicara demi Islam dan sebagainya. Betul kan lah tuan-tuan? Jangan diam aja. Setidaknya kata orang tua kita punya guideline. Jangan pembaziran itu apa itu? Oke? Baik. Jadi seremonial pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha. Itu seremonial. Tapi sebenarnya hari raya, kata Sayyidina Anas bin Malik tadi, bagi orang beriman 5. Pertama, apabila dalam kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa. Kalau tuan nak rujuk apa yang saya terangkan itu, rujuk pada sebuah kitab yang muktabar, namanya Durratun Nasihin, oleh Usman Asyakir Al-Faibawi, bab Idul Fitri. Jadi pertama, apabila bebas dari segala dosa, itu berhari raya. Yang kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, itu juga orang berhari raya. Nanti akan saya terangkan balik. Yang ketiga, apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat, subhanallah, itu hari raya. Yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab, tidak ada soalan, terus go to paradise. Dan yang kemuncak, yang tertinggi, yang terakhir adalah apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar di surga nanti, itulah namanya hari raya menurut Sayyidina Anas bin Malik. Kita pahami, kita hadam, dan kita ajarkan kepada setidak-tidaknya keluarga kita. Sebagian Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam neraka. Ajarkan konsep hari raya yang sebenar. Oleh itu ada pendapat ulama menyebutkan laisal aid liman labisa jadid, walakin aid liman ta'atu yazid. Bukan sebut hari raya yang semua pakaian serba baru. Dan sebut hari raya adalah orang yang taatnya tambah, ketaatannya tambah, ya automatically lah. Karena selepas di-upgrade, digodok, digembleng 1 bulan penuh, siang puasa, malam qiyam, naik nah itu. Tapi kalau masuk Syawal turun, nah, itu bukan Syawal, itu Syawal namanya. Udah nggak bener, konsepnya jauh. Nah sekarang kita betulkan. Hari raya untuk merayakan hari Syawal itu sebenarnya Tuhan kita 1 hari aja. Hari itu katakan kebetulan tahun ini jatuh hari Rabu. Hari Rabu itu haram kita berpuasa. Kita merayakan kemenangan. Tapi besoknya Syawal tanggal kedua, mulai tanggal 2 disunahkan puasa balik. Puasa lagi. Mau baru 1 hari kita berbuka atau merayakan kemenangan, besok puasa lagi. Tidak berat. 6 hari. Dan itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Syabas dan tahniah bagi tuan dan teman yang sudah melakukannya. Yang belum, masih ada kesempatan. Yang diperlukan 6 hari.
Sekarang masih lebih kurang 20 Syawal atau 20 Syawal, masih ada kesempatan untuk merebut peluang itu. Nah, ini caranya. Baik, kembali pendapat Sayyidina Anas bin Malik tadi, apabila setiap harinya bebas dari segala dosa. Bagaimana maksudnya? Mana ada orang bebas dari dosa dan salah? Impossible. Tidak mungkin. Tapi bagaimana Sayyidina Anas bin Malik menyebut begitu? Oh, dia mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW dan hadis qudsi daripada Allah SWT. Jadi Allah pernah berfirman, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya yang melakukan sebesar dosa apapun juga. Ini hadis qudsi, tuan-tuan. Allah itu begitu sayangnya kepada hambanya, membukakan kedua tangannya, maksudnya rahmatnya, 24 jam, 6 petang ini sampai 6 pagi besok. Untuk siapa? Untuk hambaku yang berdosa, apapun dosa, besar atau pertengahan atau kecil, minta. Pada 6 pagi dan sebelum 6 pagi, mohon minta pada Allah, minta pada Allah, Allah ampunkan. Dan kedua 6 pagi sampai 6 petang. Untuk siapa? Untuk hambaku yang berbuat dosa di siang hari. Coba bayangkan, begitu sayangnya Allah kepada kita. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, syafaatku kepada hambaku yang berdosa besar. Yang berdosa-dosa layak mendapat syafaat. Bagi Tuhan merasa baik-baik, mukmin dan sebagainya sudah masuk surga tanpa hisab. Untuk apa? Mereka yang memerlukan syafaat, mereka berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, nobody is perfect. Pasti ada dosa dan salah. Tapi bagaimana? Ini tadi Sayyidina Anas bin Malik bebas dari segala dosa. Maknanya tuan dan sekalian, setiap pagi kita pasti bangun tidur dan akan tidur kembali. Jadi waktu akan tidur kembali itulah coba lakukan sesuatu yang luar biasa. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 perkara saja, bicara dengan Allah, whisper dengan Allah, sampaikan kepada Allah. Pertama, ya Allah, seandainya seharian ini banyak amal soleh, amal baik saya, Allah, mohon diterima ya Allah, terimalah amal soleh kami. Atau yang kedua, ya Allah, ternyata hari ini dari bangun tidur sampai tidur banyak dosa saya, banyak kesilapan saya, banyak kelalaian saya, baik itu saya sengaja maupun saya tidak sengaja, mohon diampuni ya Allah. Beres. Sebegitu mudah. Karena Allah bisa memasukkan pelacur, bisa masuk surga, pembunuh 100 kepala bisa masuk surga atas dasar pengakuan, minta ampun, mengaku salah dan minta ampun pada Allah. Tapi Allah bisa mengheret masuk neraka kepada alim ulama, kepada ahli baca Quran, kepada orang mati syahid, kepada orang dermawan, heret masuk neraka karena dia sombong, dia merasa hebat, merasa apa yang dilakukan atas kemampuannya, tidak menyebutkan kerana Allah. Hati-hati tuan sekalian, jangan main-main. So itu pun sebagai pelajaran bagi kita. Dia terperangkap, terprovokasi karena sudah bersorban, sudah berjubah, sudah besar sorbannya, masuk surga. Belum tentu, mungkin pembohong banyak. Orang penjahat masuk neraka, belum tentu. Ini dasarnya yang baru saya sampaikan. Jadi Tuhan menjadi orang yang kritis, orang yang pandai, bukan orang yang ngikut. Salah adalah salah, benar adalah benar. Itu yang harus diajarkan. Baik. Jadi kita terus terang atau ikut ajaran Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa yang luar biasa ketika giliran Sayyidina Aisyah, istri yang paling muda, bahkan di kain Nabi SAW umurnya baru 6 tahun, 7 tahun. Bayangkan. Satu ketika bila sampai giliran Sayyidina Aisyah, Nabi memanggil dengan panggilan yang sangat romantis, sangat mesra. Ya Khumairah, istriku yang kemerah-merahan. Kalau kita ya, wahai sayangku,
sweetheart atau sunshine. Bolehlah apa-apa. Jangan tidur ya sebelum khatam Quran. Jangan tidur sebelum minta syafaat pada para nabi dan rasul. Jangan tidur sebelum minta ampunkan, memintakan maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Dan jangan tidur sebelum ibadah haji dan umrah. Terus Nabi pergi ke bilik air untuk mengambil air sembahyang dan sholat sunnah. Coba tuan follow. Sebelum tidur usahakan sholat sunnah. Sholatnya terserah. Sholat sunnah syukur wudhu boleh, sholat sunnah mutlak boleh, sholat hajat boleh, taubat boleh, sholat. Lepas sholat berdoa pada Allah. Itu tadi paling tidak 2 perkara yang kita minta pada Allah. Balik sholat, datang kepada istrinya kembali. Dilihat istrinya sedang menangis terisak-isak. Nabi pun sampai bertanya, ya Humairah, kenapa menangis? Ya nama Aisyah masih muda lagi mengatakan, ya Rasul ini perbuatan berat. Mana ada time, mau tidur pun seratam Quran lah, ibadah haji umrah lah, minta syafaat para nabi dan Rasul, mana ada masa. Nabi pun tersenyum dan mengajarkan, ya Humairah, kalau kamu sebelum tidur baca surah Ikhlas 3 kali, nilainya sama dengan khatam Quran 1 kali. Kau baca salawat kepadaku berapa kali terserah, nilainya sama dengan minta syafaat para nabi dan rasul. Kau baca istighfar, nilainya sama dengan mintakan ampun muslimin muslimat seluruh dunia. Dan kau baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, nilainya sama dengan haji dan umrah. Semudah itu tuan dan mas sekalian. Apakah anda juga disiplin demikian? Kalau tuan puan sudah begitu, syabas dan tahniah. Tinggal mengajarkan pada istri, anak cucu kita, biar serentak, biar punya amalan yang sama, jika kita mau doanya masuk surga bersama, diselamatkan dunia dan akhirat. Dan bapaknya baca, istrinya tidak, anaknya main game, terus minta surga mbakmu, surga nenek. Yang amalannya masih serius, masih baik. Tuannya mengajar karena sudah dengar pengajian, sudah berkali-kali dengar pun. Yang penting amalkan. Hanya dengar tidak diamalkan, hanya waste time, waste current. Bagaikan air di atas daun keladi, tak ada nilai doa sekalian. Itu. Jadi sebelum tidur, sebelum closing ceremony, sebelum mati kecil, balikkan kepada Allah. Amal baik mau diterima, tidak mau dimaafkan. Ini bermakna kita ada bebas dari segala dosa. Masya Allah. Baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama makhluk. Sesama makhluk yang minta ampun pada mereka kalau kita punya kesilapan. Ampunkan dosa-dosa mereka yang mengkhianati kita, mendalimi kita dan sebagainya. Sudah, itu amalan yang terbaik. Biar mereka nak buat apa saja, menghina atau membuat ini pada itu, biarkanlah. Asal kita baik kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan menjaga kita. Baik, itu pertama. Yang kedua, hari raya kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dalam keadaan beriman, itu ada syarat dan termanya. Untuk mati husnul khatimah, di samping kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la taqtim lana bi su'ul khatimah, lakukan sesuatu yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amalan-amalan secara istiqamah. Apapun amalan baik lakukan secara istiqamah, berterusan, berkekalan, karena itu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Allah suka kepada hambanya amalannya yang kekal walaupun sedikit, yang berterusan walaupun sedikit. Apalagi kalau Tuhan bisa banyak. Apa yang telah dilakukan di upgrade pada bulan Ramadan, kekalkan, istiqamah. Dan untuk istiqamah itu, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sudah mengajar kepada kita. Untuk anda menjadi orang istiqamah harus melalui 4 proses. Proses pertama, paksa. Datuk Datin harus memaksa diri untuk datang ke majelis taklim macam ini, paksa. Setelah paksa akan timbul biasa.
menjadi kebiasaan. Jadi sudah tenang lepas sholat, zikir lepas zikir, sholat sunnah, hatinya tenang, tunggu pengajian. Bagian dari istiqamah, bingung keliksatan, macam punggungnya kena api, rasanya begitu. Susahnya bukan main. Apa yang dikerjakan di luar sana? Hanya 1 jam saja. Oleh karena tidak istiqamah, tidak memaksa diri. Apa mereka orang goblok? Mereka pintar tuan-tuan, tapi degil. Tentang pengajian susahnya bukan main. Karena ilmu ini akan membawa orang bisa beramal banyak. Tanya udah tuan sekalian, dan degil apa didapat? Kecuali ada hal yang syar'i, nak pergi Jepun ke, nak pergi Korea ke, nak pergi Istanbul ke, atau ada satu perkara penting, okey lah. Kalau hanya nak minum, nak makan, nak nonton TV aja, sontoloyo, mental apalah begini ini. Jadi pertahankanlah, ajarkan. Kalau boleh putra putrinya diajak. Istiqamah, paksa. Lepas paksa timbul biasa, menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi personality, menjadi kepribadian, menjadi syakhsiah, menjadi karakter. Setelah sekolah maghrib sampai isya tak ada pengajian, tetap duduk di masjid, di surau untuk etikaf, untuk sholat tasbih, taubat, hajat, menunggu sholat isya, baca Quran, azan. Itu karena sudah menjadi amalannya, sudah istiqamah. Bukan bingung sana sini. Itu caranya. Imam Ghazali mengejar itu, menjadi karakternya. Dan akhirnya baru menjadi istiqamah, menjadi the way of life, istiqamah. Ciri orang istiqamah, dia akan merasa kehilangan, merasa sesuatu yang tidak sedap dari dirinya kalau tidak melakukan apa yang telah diamalkan itu. Baru itu istiqamah. Dan bila sudah istiqamah, punya watak yang demikian, punya the way of life, punya istiqamah begitu, Allah akan anugerahkan 7 perkara. Ini langsung Allah beri anugerah. Rujuknya surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Anda tidak percaya ke iya ke aja kafir serta merta. Yang main-main ini Quran. Orang istiqamah akan mendapat 7 anugerah. Rujuknya surah Fussilat 30 hingga 32. Pertama, Allah turunkan malaikat untuk menjaga kita. Ya Allah tuan-tuan, kalau malaikat menjaga kita, enak hidupnya. Kedua, tidak punya rasa takut. Ini katanya orang pintar, takut hilang pangkat, atau hilang kedudukan lah, takut hilang dunia lah, takut. Yang takut tuh ya Allah, walaupun saya hilang apapun dunia, tidak menjadi masalah. Itu dari Engkau. Yang aku takuti adalah jauh daripada Engkau ya Allah. Itu baru betul. Aku takut jauh dari Engkau dan Engkau jauh dariku ya Allah. Orang istiqamah tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tidak ada gundah gulana, tension, jibek, ampek, gablek, udek, pijat, bingung, gak ada. Hidupnya relax, enjoy dan santai, tenang. Apa-apa yang berlaku relax. Ada pendirian, ada jati diri. Ini bingung, ada pendapat ini bingung, orang kata ini bingung, macam putri ilalang tak punya pendirian. Jangan begitu. Jadi orang istiqomah, aja jati diri. Itu jelas, itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, dijanjikan surga. Bayangkan tuan, janjikan surga, baru dijanjikan kereta, janjikan banglo, kondo saja sudah luar biasa kita ini. Dijanjikan surga, Masya Allah. Yang kelima, para malaikat menjadi gerento, menjadi penanggung jawab dunia dan akhirat. Jangan bingung tuan sekalian. Yang keenam, apa yang diinginkan menjadi kenyataan, fantasia menjadi realiti, yang diimpikan menjadi kenyataan.
Subhanallah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa yang diminta dikabulkan. Itu terjemahan dari surat Fussilat ayat 33. Rujuk nanti. Jadi biar Tuhan yakin dan terus ajarkan. Yakin, diamalkan dan diajarkan. Baru mantul. Dimantap betul hidup nih. Baik. Itu istiqomah. Akan mendapatkan title mati husnul khotimah. Syaratnya begitu. Kalau tidak istiqomah macam mana? Ya. Oke. Yang ketiga, hari raya yang ketiga bagi orang mukmin adalah apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat. Ya Allah, kalau Tuhan punya buku kecil, buku 40 hadis penawar hati, ada tuh hatinya sahih. Kita besok akan berjalan di atas titian bagaikan kilat, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Waktu ada mahkamah Rabbul Jalil, setiap kita akan dipanggil satu persatu oleh Allah SWT. Kita tidak berani mendongak, Tuhan sekalian. Kalau mendongak saja di hadapan Allah tidak mampu. Di depan itu adalah neraka jahanam. Non jauh di sana baru surga. Dan harus melalui titian tadi. Masya Allah. Tatkala di mahkamah Rabbul Jalil, konon nak tengok ke kanan. Karena waktu di dunia dulu followernya jutaan. Penyokongnya luar biasa. Hebat sekali. Kok nak tengok, ada yang menyokong, ada yang menolong. Ternyata enggak ada, satu pun tak ada orang. Yang ada tumpukan ganjaran dari amal solehnya, numpuk banyak. Tapi tengok sebelah kiri, bukan ada teman-teman, bukan ada suara yang Tuhan pamerkan waktu di dunia dulu. Enggak ada yang datang, bohong semuanya. Hanya suka teriak dan tepuk tangan saja mereka. Kerjanya hanya teriak-teriak, nggak akan datang. Yang ada tumpukan daripada dosa-dosa kita. Tinggal banyak mana? Banyak yang baik atau banyak yang tidak baik? Kalau banyak yang baik, go to paradise. Kalau banyak yang jelek, go to hell. Hati-hati Pak, jangan main-main itu. Dan ini keyakinan, bukan kata iya ke, tak ada iya ke. Yang ada yaza. Subhanallah. Jadi bagi yang untuk mendapatkan kesempatan berjalan di atas titian bagaikan kilat, setidaknya ada dua amalan yang Tuhan perlakukan. Pertama, qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat tahajud. Tahniah pada Tuhan yang sampai sekarang tidak berhenti untuk tahajud. Salah satu amalan, salah satu pahala yang Allah berikan orang ahli tahajud, berjalan di atas titian bagaikan kilat. Yang kedua, Tuhan sekalian, menghadiri majelis taklim nih. Nah, saya tadi mencatat hadis, Tuhan sekalian. Menghadiri majelis taklim. Coba bayangkan. Saya baca terjemahannya saja. Barang siapa setelah sholat berjamaah duduk di masjid taklim, sama macam tuan Anda, kalau jamaah duduk di masjid taklim, subuh ke isya ke maghrib, apa pokoknya lepas jamaah duduk di masjid taklim untuk membicarakan ilmu Allah SWT. Maka baginya Allah akan memberi hadiah 6 perkara. Tuhan harus tahu. Saya tahu begini, pertahankan sampai mati. Ternyata selepas sholat duduk di masjid taklim dapat 6 perkara. Pertama, rezeki ya pasti halal. Karena punya ilmu. Orang punya ilmu itu akan hati-hati. Ini halal ke, haram ke, syubhat ke, tahu. Tapi orang goblok ngawur aja. Nyobodoh. Entam kromo aja. Dia peraslah pun masih disokong, masih dibuat ini dan sebagainya. Saya tak paham Tuhan sekalian. Kenapa? Ya karena kebodohannya begitu, buta mata hatinya. Itu jelas dan itu wujud di dunia ini, suasana yang begitu itu. Ajaran Tuhan hadir dengan ngaji, insya Allah rezekinya halal. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Insya Allah Tuhan masuk siksa kubur, malaikat mungkar dia tak mau tanya.
Pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang ahli ilmu macam Tuhan tadi ditanya man rabbuka. Wis time, wis current tuan-tuan. Masjid itu datang, surah datang, majelis taklim datang. Malaikat, orang ini setiap maghrib atau subuh atau apa saja datang ke pengajian, aku saksinya. Kamu tanya siapa Tuhanmu? Sudah, wis time, wis current, pergi ada. Oh, coba apa ya? Itu bebas dari siksa kubur. Tak percaya selepas ngaji ini Bapak masuk kubur, telepon saya. Geram betul loh. Itu contohnya, bebas dari siksa kubur. Yang ketiga, catatan diterima dengan tangan kanan. Masya Allah. Kalau dia di padang mahsyar nanti, Datuk Datin kami mencari tangan kanan, harapan masuk surga cerah. Terima dengan tangan kiri, harapan masuk neraka juga cerah. Pilih sendiri. Jangan salahkan Rasul, jangan salahkan ulama, jangan salahkan Allah SWT. Salahkan diri sendiri. Diberi kesempatan dablek, tak kisah. Orang yang tak kisah di peringatan Allah Ta'ala diancam dengan firman Allah. Mana? Rujuk surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasru yaumil qiyamati a'ma qala lima hadzal a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atata ayatuna fanasitaha wa kadzalika matunsa. Coba orang yang memaling dari peringatan Allah, daripada Quran, dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka apa tindakan Allah kepada orang ini? Di dunia dalam keadaan hidupnya penuh dengan kesempitan, sumpek, ampek, dablek, gudeg, picek, sumpek. Hidupnya sempit, ma'isyatan dongka. Bukan tak boleh kaya, dia boleh jadi orang popular, glamour, kondang kalau kau kajolondoro, very very popular. Kapal selam punya, kapal terbang punya, kapal-kapalan punya. Dan di mana-mana dia ada, duitnya melebar. Tapi hidupnya penuh penderitaan, terutama akan meninggalnya. Gitu. Perhatikan orang-orang itu, pasti begitu. Bingung tuan-tuan, itu belum dikubur. Yang paling menakutkan, wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan aku akan diring di hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka mereka komplain kepada Allah, protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau giring aku dalam buta? Sedang aku tak pernah buta pun di dunia dulu. Ini jawabannya, ya begitulah. Aku beri peringatan dari diri engkau, keluarga engkau, masyarakat, bangsa, negara dan sebagainya. Kau tak kisah apa? Ngundablek, kau tak kisah, kau sombong, maka kau dibutakan dan dilupakan. Hati-hati dan sekalian. Oke? Yang keempat, nah ini akan berjalan di atas titian bagaikan kilat. Nah, ini berjalan di atas titian bagaikan kilat. Ini karena hanya duduk di masjid taklim. You paham ke tak paham ganjarannya sama tuan. Karena dah duduk di masjid taklim. Tak paham bagaimana Ustaz? Hari duduk bersandar terus siucut ngantuk, mana paham? Tapi ganjarannya luar biasa. Tidak dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Layak untuk berjalan di atas titian bagaikan kilat. Hebat kan? Masya Allah. Tanya tuan-tuan sekalian. Yang kelima, akan bersama dengan golongan anbiya, para nabi. Tuan-tuan tengok ya, kalau tuan kita jalan traffic jam tuh, ada rombongan menteri aja masuk dalam kereta menteri. Ada dua kereta belakangnya tuh, dikawal polisi, tak ada jam tuan-tuan. Tak ada ini tak ada sekatan dalam bayar tol pun tak ada, bisa jalan terus. Itu baru bersama menteri. Padahal dalam menteri itu beliau kafir juga tuh. Menteri sini kan ada yang kafir, ada yang Islam dan sebagainya. Tapi oleh karena punya kedudukan, dikawal oleh polis, layak untuk mendapatkan kawalan. Tidak ada jam. Itu baru di dunia, baru punya pangkat. Di akhirat bersama para nabi, para rasul. Ya Allah, luar biasa Tuhan sekalian. Tiketnya senang saja. Duduk di masjid taklim selepas sholat jamaah. Dan yang terakhir, yaitu akan dibangunkan istana atau mahliga di surga. Di surga tidak ada rumah, tak ada banglo, tuan-tuan. Yang ada istana.
yang ada mahligai, dan lengkap setiap rumahnya dialirkan empat air, walaupun pipe-nya satu, serta digital. Tekan satu atau keluar air mineral, air zam-zam, segarnya bukan main, masya Allah. Tekan B atau tekan nomor 2, keluar air madu saja, masya Allah. Madunya bukan macam di dunia lekit-lekit ada, madunya segar luar biasa. Tekan C atau nomor 3, keluar air susu saja, air susu saja, masya Allah. Tekan D, keluar air arak. Arak yang di dunia diharamkan ini, besok ini di akhirat halalan thayyibah. Orang kafir tergesa-gesa, maka arak itu asalnya minuman surga, tuan-tuan. Dicipta di dunia dia ada mabuk macam itu. Nah, itu orang kafir, nggak usah ikut-ikut. Kita dapat di sana. Tekan F atau tekan nomor 5, keluar semua macam air batu campur. Wah, masya Allah, luar biasa. Keterangan ini buka pada surat Muhammad. Ada keterangan tentang surga mengalir 4 air itu. Kita maaf, kita hormat Tuhan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma wa ila ati sayyidina Muhammad. Syarra wa innaka la tughfir Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk Datin tuan dan sekalian telah menonton share. Kita terus sekali lagi sekalian. Jadi 6 anugerah kepada Allah bagi orang yang duduk di Masjid Taklim. Syabas dan tahniah bagi sekalian. Jadi kembali kepada konsep hari raya tadi ya. Kita baru sampai hari raya ketiga tadi. Berjalan di atas titian bagaikan kilat. Ternyata untuk mendapatkan ini ada 2 amalan yang penting setidak-tidaknya, yaitu tahajud dan duduk di Masjid Taklim. Oke, kita teruskan yang keempat. Hari raya yang keempat bagi orang beriman adalah masuk surga tanpa hisab.
Jadi surga langsung kutu Faraday, tidak ada soalan-soalan. Rasanya bagaimana Tuhan? Kalau kita akan mau masuk ya apapun juga tidak ada sekatan, langsung diterima. Akan menghadap yang di Tuan Agung bawahnya, atau sultan, atau perdana menteri, atau orang-orang besar lah. Tidak ada soalan, tidak ada apa-apa, langsung sudah ada tiket, sudah ada stiker bermain itu, terus masuk. Ada stikernya Tuhan sekalian. Jadi dia ada stiker VIP NCAN apapun namanya, sudah tak usah ada, terus langsung. Itu contoh mudah. Logiknya begitulah orang-orang yang berhari raya yang mendapat stiker langsung go to paradise tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Dan kemuncak hari raya bagi orang beriman adalah apabila memandang wajah Allah yang sebenar. Ini kemuncak tuan-tuan, luar biasa. Bila sudah duduk di surga semuanya, Allah berfirman kepada kita para penghuni surga, apa kau dah puas apa yang telah aku lakukan, kau apa itu kau hadiahkan pada kalian? Tidak ada yang menjawab yang tidak luar biasa, ya tidak. Semua mengagumi, merasa terlalu amat sangat puas karena ganjaran Allah di surga Tuhan. Semua surprise. Artinya mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, telinga belum pernah mendengar. Keindahannya ada di dunia itu walaupun kita tidak melihat tapi pernah mendengar. Atau setidaknya pernah bercita-cita di dunia. Tapi di akhirat balasan Allah tak terpikir Tuhan sekalian. Semua surprise. Namun itu Allah masih bertanya, apa yang kalian mau sekarang? Subhanallah. Disitulah penduduk surga serentak hanya ingin melihat wajah Allah yang sebenar. Allah kabulkan. Tatkala baru tanda kebesaran saja, seluruh penduduk surga tersungkur sujud. Allah berfirman, wahai hambaku, angkat wajah kalian, lihat wajah yang sebenar. Itu baru tanda kebesaran. Beliau melihat wajah Allah yang sebenar, terkeluar dari mulut-mulut orang surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ucapan orang-orang surga ketika melihat wajah Allah yang sebenar. Masya Allah. Itulah kemuncak hari raya Tuhan sekalian. Jadi atas dasar ini bagi orang beriman, hari raya tidak ada musiman. Hari raya adalah sepanjang hayat. Saya ulang balik, usahakan 5 ini kita tempuh, kita usahakan, kita mesti melakukan sesuatu yang terbaik. Tak usah ragu-ragu, Allah ada, Allah akan menolong kepada kita. Karena Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa benar berikut jalanku, mesti akan aku beri petunjuk. Ikut atau memperjuangkan agama Allah, mesti Allah beri petunjuk. Kalau menampak perjuangan Allah tidak beri petunjuk, Allah tahu orang itu main-main. Orang itu menggunakan agama atau menunggang agama atau mempermainkan Quran dan sebagainya. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu seperti tadilah di awal tadi, Allah mengheret alim ulama, mengheret ahli baca Quran, mengheret kepada orang mati syahid, mengheret kepada orang dermawan, campak ke neraka. Karena Allah tahu orang itu bukan lillahi ta'ala. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin boleh main-main dengan saya. Dan saya bisa berlakon dengan anak anytime. Tapi jangan pernah berlakon dengan Allah SWT tuan-tuan. Kecundang nanti. Yang penting suara latihanlah lillah wa billah, lillahi ta'ala, kerana Allah. Latih semua karena Allah, kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang mengajarkan kepada kita, wa basyiris sabirin. Setelah Allah menyebutkan wala nabluwannakum, dan aku akan menguji pada kamu sekalian dengan 5 ujian itu paling tidak. Tapi Allah memberikan ayat terakhirnya, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira pada orang sabar. Orang sabarnya bagaimana? Ayat terakhir Allah menyebutkan, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu umatku yang menerima musibah, baik musibah baik atau tidak baik, kembalinya kepada Allah. Coba masyarakat kita kena musibah, sakit umpamanya, kalah umpamanya, kecundang umpamanya,
jatuh miskin umpamanya. Kenapa? Balik kepada orang. Mana balik kepada manusia yang banyak, yang penuh dengan gelimang dosa. Baliklah kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi, balik kepada Allah, minta ampun pada Allah. Itu orang yang sukses, orang yang sabar, orang yang menang. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kan? Saya simpulkan ya pelajaran pada malam hari ini. Konsep hari raya menurut Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bagi orang beriman mempunyai 5 hari raya. Pertama, apabila setiap harinya bebas dari segala dosa. Yang kedua, apabila matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Ketiga, apabila berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun bagaikan kilat. Masya Allah. Dan keempat, bila masuk surga tanpa hisab, tanpa bicara, dan kemuncak hari raya, yaitu apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Jadi kesimpulannya, hari raya bagi orang beriman adalah berterusan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin-poin sebenarnya ini. Tidak paham, rujuk kepada para ulama, para ustaz, para guru. Sebenarnya Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli profesionalnya kalau kan tidak tahu. Jangan diam, tanya. Karena ini suasana yang luar biasa, yang boleh dipelajari, yang boleh diamalkan. Jangan malas, saudara sekalian. Oke, itu aja saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal minna wa taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan batin. Jumpa lagi di bulan hadapan. Dan biasa Tuhan sekalian saya ucapkan ribuan terima kasih karena Tuhan selalu terlibat dengan membantu kami, pondok kami. Jangan pernah ragu-ragu Tuhan sekalian. Pondok Tuhan dan bantu ini sudah luar biasa. Ya, mulai bangunannya ini, bangunan pagar sudah lunas 132 juta. Tuhan juga yang membantu juga. Ini bangun lama ala Madinah. Ini Tuhan sekalian. Ini wisma, kita punya wisma Tuhan sekalian. Jadi kalau Tuhan datang di sana ada wisma yang sedang menampung 30 orang. Dia macam-macam setiap bilik 2 orang, sistem macam hotel. Dan yang terbaru adalah membeli tanah ini sepanjangnya 180 kaki, lebarnya 45 kaki, harganya 270 juta. Kami sudah boleh membayar 200 juta tuan-tuan. Ini semua bantuan dari para jamaah. Tidak ada 1 sen pun dari kerajaan, baik Indonesia maupun Malaysia. Para jamaah, tahniah saudara sekalian. Sudah 200 juta, tinggal 70 juta, dan kita akan bangun 3 tingkat. Insya Allah begitu. Bagi tuan yang ingin melihat pondok pada ini, kebetulan pada 6 hingga 10 Mei ini, 6-10 Mei kami akan datang rombongan jamaah pergi ke Indonesia. Itinerary-nya pertama, tentatifnya hari pertama dari KL turun Yogyakarta dan tidur di Yogyakarta. Kita relax, tengok keindahan Yogyakarta dan shopping. Hari kedua ziarah 3 makam wali, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Kemudian tidurnya di Semarang. Tuhan sekalian, hari ketiga kita relax di atas gunung, di Sarangan, tidur di sana di hotel Sarangan. Hari keempat baru melihat pondok kita. Hari kelima kita balik dari Surabaya ke KL. 5 hari 4 malam Tuhan sekalian. Sepanjang perjalanan, zikir, sholawat dan tadzkirah serta ada qiyamul lail. Kalau Tuhan mau ikut silakan. Harga semuanya all in, semua sama sekali hanya 1.850 saja. Bagi tuan-tuan mau ikut, boleh menyusul saya. Telepon pada saya. Tak ikut, tidak tuh pada tahun depan pun boleh. Tapi ini kesempatan yang terbaik sekalian, ya. 5 hari 4 malam. Itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, tayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama, usaha, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a
وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل رسولنا رسولا برحمة الراحمين سبحانك والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.